Saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas satu saham yang tahun ini mendatangkan cuan berlipat bagi para investornya. Pada awal tahun, saham ini hanya berharga Rp840 per lembar saham. Sempat turun ke harga 300-an saat market crash di bulan Maret, tapi pada saat ini sudah kembali perkasa dan sempat menyentuh harga Rp1.965 per lembar saham. Peningkatan drastis dari saham ini terjadi pada pertengahan bulan Oktober, ditandai dengan meningkatnya volume penjualan harian yang biasanya hanya seratusan juta, meningkat tajam dan sempat mencapai 1,5 triliun. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya fundamental dari perusahaan ini? Yuk kita cari tahu. We think it's the banning of free speech, the First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Aneka Tambang. PT Aneka Tambang atau yang disingkat Antam, dahulu merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan nama Perusahaan Negara Aneka Tambang pada tanggal 5 Juli tahun 1968. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 sebagai hasil penggabungan dari Perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Tambang Intan Kalimantan Selatan, dan proyek-proyek eks Badan Pertambangan Nasional. Pada tahun 1997, perusahaan ini melakukan penawaran saham perdana kepada masyarakat sebanyak 430.769.000 lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.400 per lembar saham. Dan pada tahun 2019, emiten ini telah memiliki 5 unit bisnis, yaitu unit bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, unit bisnis pertambangan nikel di Maluku Utara, unit bisnis pertambangan emas, unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia, serta unit bisnis pertambangan bauksit di Kalimantan Barat. Perusahaan ini juga memiliki unit geomin dan teknologi development yang berfokus pada kegiatan eksplorasi, serta unit learning and development yang berfokus pada kegiatan pengembangan kompetensi dari pegawai. Mari kita lihat jumlah aset yang dimiliki oleh Antam. Dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, aset dari emiten ini adalah sebesar Rp30,9 triliun per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020, yang terdiri atas Rp18,9 triliun ekuitas dan Rp12 triliun liabilitas. Aset ini bertambah Rp779 miliar jika dibandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2019. Peningkatan aset ini disebabkan oleh meningkatnya ekuitas sebesar Rp795 miliar dan meningkatnya liabilitas sebesar Rp16,6 miliar. Yang menyebabkan bertambahnya ekuitas dari emiten ini adalah meningkatnya selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Dari 1,1 triliun pada kuartal keempat tahun 2019 ke 1,2 triliun di kuartal ketiga tahun 2020 ini. Serta meningkatnya nilai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada kuartal keempat tahun 2019, nilainya adalah Rp7,4 triliun. Dan pada kuartal ketiga tahun 2020 ini, nilainya bertambah menjadi Rp8,1 triliun. Peningkatannya adalah Rp711 miliar. Sedangkan, item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Antam adalah liabilitas jangka panjang berupa pinjaman investasi sebesar Rp4,1 triliun. Utang ini meningkat karena pada kuartal keempat tahun 2019,
Jumlahnya adalah 3,4 triliun rupiah. Peningkatan jumlah utang ini sebesar 693 miliar rupiah. Untuk hutang jangka pendek, jenis liabilitas terbesar dari Antam adalah pinjaman bank sejumlah 1,1 triliun rupiah. Jumlah ini telah berkurang 274 miliar rupiah jika dibandingkan dengan kuartal keempat di tahun 2019, yang mana jumlah totalnya adalah 1,4 triliun rupiah. Untuk rasio likuiditas dari Antam sendiri, cash rasionya adalah 83%, quick rasionya 128%, serta current rasionya adalah 194%, dan rasio debt to equity adalah 63%. Ini berarti jumlah kas dari Antam cukup memadai dan aset lancarnya dapat melunasi seluruh utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Dan untuk seluruh hutangnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena jumlah utang dari Antam ini tergolong kecil, yang mana hanya 63% dari total ekuitas perusahaan. Persentasi jumlah debt to equity ratio ini memang sedikit lebih besar dari persentasi rata-rata debt to equity ratio Antam dalam 15 tahun terakhir, yang mana adalah 55%. Dan sejak tahun 2013, persentasi debt to equity ratio dari Antam selalu berada di atas 55%. Revenue dari Antam pada tahun 2019 adalah 32,7 triliun rupiah, yang mana tiga besar penyumbangnya adalah penjualan emas sebesar 22,4 triliun rupiah, penjualan ferronikel sebesar 4,8 triliun rupiah, dan penjualan biji nikel sebesar 3,7 triliun rupiah. Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020 ini, revenue yang dikumpulkan oleh Antam sejumlah 18 triliun rupiah. Revenue ini menurun 6,5 triliun rupiah jika dibandingkan dengan revenue di kuartal ketiga tahun 2019, yang mana sebesar 24,5 triliun rupiah. Yang tiga besarnya adalah penjualan emas menurun dari 17 triliun rupiah ke 12,9 triliun rupiah, penjualan ferronikel menurun dari 3,6 triliun rupiah ke 3,2 triliun rupiah, dan penjualan biji nikel menurun dari 2,4 triliun rupiah ke 663 miliar rupiah. Ini menyebabkan proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini hanya sebesar 23,9 triliun rupiah, berkurang 27% dari revenue di tahun 2019. Potensi penurunan revenue di tahun ini adalah sebesar 8,7 triliun rupiah. Pada kuartal ketiga tahun 2020 ini, laba bersih dari Antam telah mencapai 835 miliar rupiah, lebih banyak dibanding laba bersih pada kuartal ketiga tahun 2019, yang mana hanya sebesar 641 miliar rupiah. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya beban usaha penjualan, berkurangnya kerugian pada entitas asosiasi, dan meningkatnya penghasilan lain-lain. Oleh karena itu, maka proyeksi laba bersih dari Antam untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 1,1 triliun rupiah. Proyeksi laba bersih ini meningkat 917 miliar rupiah jika kita bandingkan dengan laba bersih di tahun 2019. Untuk value dari Antam, per akhir kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya adalah 18,9 triliun rupiah. Harga sahamnya Rp705 per lembar saham. Nilai buku atau book value-nya adalah Rp788 per lembar saham. Nilai price to book value-nya adalah 0,9. Dengan laba per saham sebesar Rp46, maka nilai price to earning ratio adalah 15,2.
Besaran laba per saham tadi menghasilkan net profit margin 4,6%, return on equity 5,8%, dan return on asset 3,5%. Untuk dividennya, Antam termasuk sering membagi dividen. Tetapi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dividen ini tidak dibagikan. Dan untuk tahun ini, Antam membagi dividen pada bulan Juni. Total dividen yang dibagikan adalah sekitar 67 miliar rupiah atau 35% dari keuntungan di tahun 2019. Sedangkan untuk permasalahan hukum yang dihadapi oleh Antam, terdapat beberapa masalah yang berkaitan secara langsung dengan Antam, yaitu pertama, permasalahan hukum dengan PT Perusahaan Toraja. Mahkamah Agung mengumumkan penolakan permohonan kasasi dari Perusahaan Toraja pada tanggal 2 Juni 2020. Selanjutnya adalah menunggu tanggapan dari Perusahaan Toraja terkait keputusan Mahkamah Agung tersebut. Kedua, permasalahan hukum terkait dengan pengiriman emas batangan. Dalam hal ini, Antam berstatus sebagai tergugat dalam sejumlah tuntutan hukum sehubungan dengan transaksi penjualan emas batangan di Surabaya. Dan permasalahan ini terdiri dari gugatan perbuatan melawan hukum oleh Joshua Kelvin Gani, Teguh Dwi Supriyanto, Lindawati Henry, dan Heri Ardianto. Pada tanggal 23 September 2020, Pengadilan Tinggi Surabaya telah menerbitkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menolak gugatan ini. Lalu ada gugatan perbuatan melawan hukum yang didaftarkan oleh Adianto Wiranata. Dan pada tanggal 4 September 2020, Pengadilan Tinggi Surabaya telah menerbitkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Antam terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, Antam akan mengajukan permohonan kasasi atas putusan ini karena merasa tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Lalu ada gugatan perbuatan melawan hukum oleh Budi Said. Pada bulan Maret tahun 2020 telah dilakukan proses mediasi, namun belum tercapai kesepakatan. Maka proses persidangan masih dilanjutkan kembali. Kemudian ada gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Daniel Kristanto, dan Antam telah menyerahkan jawaban ke pengadilan dan bukti awal atas gugatan dari penggugat ini. Kesimpulan. Pertama, aset dari Antam masih fluktuatif naik dan turun. Tetapi Antam berhasil membuat ekuitas menjadi dasar utama dari aset yang dimiliki. Kedua, proyeksi revenue di tahun ini berkurang 27%. Semoga saja Antam bisa berusaha lebih keras agar revenue di tahun ini bisa meningkat lebih signifikan dibanding yang telah diproyeksikan. Ketiga, proyeksi laba bersih di tahun ini meningkat 917 miliar rupiah dibanding laba bersih di tahun 2019. Walaupun begitu, kinerja perusahaan biasanya menurun pada kuartal keempat, sehingga bisa saja laba perusahaan tidak mencapai nilai yang telah kita proyeksikan. Keempat, utang dari Antam tidak terlalu tinggi karena hanya 63% dari total ekuitas yang dimiliki. Ditambah dengan cadangan kas dan aset lancar yang besar, peluang bangkrut dari perusahaan ini tergolong kecil. Kelima, investasi ke Antam pada saat ini bisa dilakukan asal dengan perhitungan yang matang. Karena walaupun perusahaan bisa dikatakan sehat, tetapi profit yang dihasilkan tidak terlalu menjanjikan dan tidak juga konsisten.
Apalagi Antam pernah tidak membagikan dividen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Walaupun demikian, dengan tren harga yang sedang meningkat, maka CEO yang ingin trading harian bisa saja menggunakan kesempatan ini. Ketujuh, untuk harga dari emiten ini masih under value dengan price book value 0,9 dan price earning ratio 15,2. PT Vale Indonesia atau INCO yang sama dengan Antam di sektor pertambangan memiliki price book value 1,1 dan price earning ratio 23,3. Yang mana yang lebih menarik untuk investasi? CEO bisa membandingkannya berdasarkan data yang ada di sini. Pendapat saya, PT Aneka Tambang adalah perusahaan yang oke, dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk PT Aneka Tambang B+. CEO. Demikianlah review singkat dari PT Aneka Tambang. Review ini bertujuan untuk memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. We think it's the banning of free speech, the First Amendment